Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayuni, NIM A1B021046, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi syarat, rukun, dan hal yang membatalkan wudhu, serta syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai syarat-syarat wudhu. Nah, wudhu sama halnya dengan ibadah-ibadah lainnya yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi sehingga wudhu itu dapat dikatakan sah secara hukum. Nah, secara umum wudhu itu memiliki syarat-syarat tertentu seperti yang pertama, harus Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berhadas kecil, yang keempat memakai air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Nah, yang kelima, tidak ada hal apapun yang menghalangi air itu untuk sampai ke kulit. Itu syarat-syarat umum wudhu secara hukum. Adapun dalam perspektif 4 mazhab, ulama ini masih ditemukan berbeda pandangan atau berbeda pendapat mengenai syarat-syarat wudhu itu. Di antaranya, yang pertama dalam hal syarat berakal. Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi tidak mewajibkan wudhu, sementara dalam mazhab Hanafi mewajibkannya. Terus yang kedua, dalam hal penggunaan air yang tidak cukup. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan penggunaan air suci tersebut, melainkan harus bertayamum. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mewajibkan penggunaan air suci tersebut, kemudian dilanjutkan dengan bertayamum. Kemudian untuk syarat orang yang sedang uzur, menurut mazhab Maliki sah wudhunya ketika sebelum dan sudah masuk waktu sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sah ketika sebelum masuk waktu sholat. Yang terakhir yaitu dalam keadaan balik, menurut jumhur ulama merupakan syarat syah wudhu, sementara menurut mazhab Hanafi bukan merupakan syarat syah wudhu. Adapun dalam keadaan tertentu bagi orang-orang tertentu seperti perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah, menurut jumhur ulama baginya menjadi syarat syah wudhu setiap ingin melaksanakan sholat. Artinya, jika tiba waktu sholat bagi orang-orang yang berhadas secara terus-menerus, maka disyaratkan harus selalu melaksanakan wudhu. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai rukun-rukun wudhu. Nah, kedudukan rukun wudhu ini sangatlah penting, namun begitu para ulama masih berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun-rukun wudhu ini. Ada yang menyebutkan 4 sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran, dan ada pula yang menambahkannya berdasarkan dari dalil-dalil sunnah. Pertama, rukun wudhu menurut mazhab Hanafi, yaitu menurut mazhab Hanafi rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu yang pertama membasuh wajah, terus membasuh tangan hingga siku, kemudian membasuh kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Selanjutnya yang kedua, menurut mazhab Maliki rukun wudhu itu ada 7, dimana beliau menambahkan 3, diantaranya ada niat, adak, dan mualat. Adak ini adalah menggosokkan anggota wudhu, sebab beliau berpendapat bahwa hanya sekadar mengguyurkan air ke anggota wudhu itu bukan bermakna mensucikan. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada mualat. Mualat itu artinya berkesinambungan, di mana tidak boleh terjadi kesenjangan antara ketika kita membasuh anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lain, apalagi dia sampai kering. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i rukun wudhu itu ada 6 perkara, di mana beliau ini menambahkan niat dan tertib. Niat itu yaitu niat ketika kita sebelum melaksanakan wudhu, dan tertib itu artinya
ketika kita melakukan pembasuhan dan usapan itu harus secara berurutan. Kita melaksanakan wudhu secara berurutan, tidak boleh acak-acakan, tidak boleh terbolak-balik, harus secara urut dari awal sampai akhir. Itulah yang dinamakan dengan tertib. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu menurut mazhab Hambali, rukun wudhu itu ada 7 perkara, di mana beliau menambahkan niat, tertib, dan mualat. Mualat yang seperti saya jelaskan tadi, mualat itu artinya kesinambungan, artinya tidak boleh terjadi kesenjangan antara ketika kita membasuh anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lain, apalagi dia sampai kering waktunya, senjang waktunya. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu itu yaitu sesuatu yang keluar dari 2 lubang dan menyentuh wanita. Nah, dalam hal ini semua mazhab sepakat bahwa yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah itu merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik itu berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air madhi, air wadi, ataupun air mani. Nah, adapun perkara tidak biasa seperti ulat, batu kerikil, darah, ataupun perkara luar biasa, yaitu perkara sesuatu yang keluar dari kemaluan, itu dapat membatalkan wudhu. Semua itu dapat membatalkan wudhu. Nah, adapun pengecualian, bagi madhab Imam Hanafi, adapun pengecualian jika angin yang keluar dari kubul. Nah, menurut madhab Imam Hanafi, angin yang keluar dari kubul itu tidak membatalkan wudhu, karena menurut madhab Imam Hanafi itu hanya berupa hembusan, bukan angin. Kemudian hal kedua yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Imam Hanafi yaitu bersetubuh, di mana bersetubuh itu adalah bertemunya antara 2 kemaluan, yaitu kemaluan perempuan dan laki-laki tanpa alas pakaian, ataupun ketika laki-laki itu menyentuh wanita dengan penuh syahwat, itu dapat membatalkan wudhu. Kemudian selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang ketiga menurut mazhab Hanafi yaitu tidur berbaring dan bersandar. Nah, menurut mazhab Hanafi, tidur yang dapat membatalkan wudhu itu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk atau ke lantai, terus tidur dalam posisi miring, bersandar, ataupun tengkurap. Nah, sebab ketika tidur dalam posisi miring atau sejenisnya itu dapat membuat semua sendi lunglai, maka dari itu dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki itu ada 4. Di antaranya pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, terus menyentuh wanita, tidur, dan menyentuh kemaluan. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ini berbeda pandangan atas hal ini, di mana mazhab Maliki mengatakan bahwa apabila sesuatu yang keluar dari 2 lubang itu dalam batas kewajaran atau normal, maka itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya nih, kalau air kencing, air mani, air wadi itu dapat membatalkan wudhu. Namun apabila yang keluar itu disebabkan karena sakit atau kondisi lainnya, itu tidak membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan wudhu yang kedua menurut mazhab Maliki yaitu menyentuh wanita atau menyentuh lawan jenis. Nah, Imam Maliki mengatakan bahwa wudhu itu bisa batal apabila sentuhan yang terjadi antara lawan jenis tersebut menimbulkan syahwat, baik itu dia belum balik, ataupun kepada istrinya, ataupun kepada perempuan lain, ataupun kepada mahramnya, itu membatalkan wudhu. Kemudian hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki yaitu tidur. Nah, Imam Maliki mengatakan bahwa tidur yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur yang diiringi dengan hadas.
Beliau juga melihat dari kondisi dan keadaan lain seperti kenyenyakan, lama, dan cara tidurnya. Misalnya nih, tidurnya nyenyak tapi durasinya cuma sebentar. Nah, itu dapat membatalkan wudhu. Akan tetapi jika tidurnya tidak nyenyak meskipun lama, itu tidak apa-apa dan tidak membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu selanjutnya menurut mazhab Maliki yaitu menyentuh kemaluan. Imam Maliki mengatakan sebab batalnya wudhu itu karena menyentuh kemaluan, baik itu menimbulkan kenikmatan ataupun tidak, baik itu disengaja ataupun tidak. Jika memang tanpa ada alas atau penghalang apapun, itu dapat membatalkan wudhu. Namun jika menyentuh dubur, hal tersebut tidak menyebabkan batalnya wudhu menurut mazhab Maliki. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i, ada 3. Yang pertama yaitu keluaran sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, menurut Imam Syafi'i, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik ketika sehat ataupun sakit, itu dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang kedua menurut mazhab Syafi'i yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan wudhu tetap batal jika persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya meskipun ia sudah meninggal. Nah, bersentuhan tanpa alas atau penghalang akan membatalkan wudhu orang yang menyentuh ataupun orang yang disentuh, baik itu orang tua yang sudah lemah meskipun tanpa niat. Nah, akan tetapi wudhu itu tidak batal apabila yang disentuh itu adalah rambut, kuku, dan gigi. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang ketiga menurut mazhab Syafi'i yaitu tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, dalam hal ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sependapat, yaitu di mana tidur yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk ataupun ke lantai, tidur dalam posisi miring ataupun bersandar dan tengkurap. Nah, sebab tidur dalam posisi miring ataupun sejenisnya itu menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh karena itu, jika tidurnya merapatkan pantat ke tempat duduk atau ke lantai, itu tidak membatalkan wudhu. Namun jika tidurnya tidak merapatkan pantat ataupun tidurnya dalam keadaan tengkurap atau posisi miring, itu dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Hambali. Nah, menurut Imam Hambali ada 7 hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur itu dapat membatalkan wudhu bagi orang yang tidak senantiasa berhadas secara terus-menerus, baik itu berupa air kencing, air mani, air wadi, itu dapat membatalkan wudhu. Namun ada pengecualian bagi orang yang senantiasa berhadas secara terus-menerus, baik itu banyak ataupun sedikit, ataupun yang keluar itu biasa atau luar biasa, karena terdapat kesulitan dalam cara mengatasinya, itu tidak membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu selanjutnya menurut mazhab Hambali yaitu menyentuh perempuan. Nah, Imam Hambali berkata wudhu akan menjadi batal apabila menyentuh perempuan dengan nafsu tanpa alas atau penghalang, baik itu yang disentuh anak-anak, perempuan, orang tua, ataupun orang yang sudah meninggal dunia, dengan syarat jika dia bersyahwat maka akan tetap membatalkan wudhu. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang ketiga menurut mazhab Hambali yaitu tidur. Nah, menurut mazhab Hambali semua posisi tidur ini dapat menyebabkan batalnya wudhu kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan urf, baik itu duduk ataupun berdiri. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali yaitu tidur. Nah, menurut mazhab Hambali semua posisi tidur itu dapat membatalkan wudhu kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan urf, baik itu duduk ataupun berdiri. Selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan. Nah, Imam Hambali mengatakan bahwa wudhu menjadi batal apabila menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan
sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik itu kemaluan anak kecil ataupun orang dewasa, baik itu kemaluan orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia, itu tetap saja membatalkan wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali yang kelima yaitu sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan. Dalam hal ini Imam Hambali mengisyaratkan hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Jadi apabila sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan itu dalam kadar yang banyak, maka itu dapat membatalkan wudhu. Namun jika kadarnya sedikit, itu tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya, hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali yaitu memakan daging unta. Nah, wudhu akan menjadi batal apabila memakan daging unta, baik daging unta itu masih mentah ataupun sudah matang, baik orang itu mengetahui ataupun tidak mengetahui, tetap saja wudhunya batal jika ia memakan daging unta. Nah, hal yang dapat membatalkan wudhu yang terakhir menurut mazhab Hambali yaitu memandikan mayat. Nah, wudhu menjadi batal apabila memandikan mayat, baik itu sebagian ataupun keseluruhan, baik itu mayat perempuan maupun laki-laki, baik mayat itu muslim ataupun kafir. Nah, jadi memandikan mayat menurut mazhab Hambali ini adalah termasuk dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sholat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu sholat. Nah, sholat merupakan serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat tertentu dan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, untuk syarat-syarat sholat. Nah, menurut 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, keempat mazhab ini sepakat bahwa syarat-syarat sholat itu ada dua, yaitu ada syarat wajib dan syarat sholat. Dimana syarat-syarat wajib sholat ini ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Sedangkan untuk syarat sholat itu ada 5. Yang pertama badan suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga berada di tempat yang suci. Yang keempat mengetahui waktu memasuki sholat. Dan yang kelima yaitu menghadap kiblat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang pertama mazhab Hanafi, di mana Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun sholat itu ada 6. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca ayat Al-Quran, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Kemudian rukun-rukun sholat menurut mazhab Maliki. Nah, menurut Imam Maliki bahwa rukun sholat itu ada 15. Yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca shalawat kepada Nabi, yang ke-12 salam, yang ke-13 tumakninah di setiap rukunnya, yang ke-14 tertib, yang ke-15 niat makmum mengikuti imam. Selanjutnya yaitu rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca sholatul fatihah, yang kelima ruku dan tumakninah, yang keenam i'tidal dan tumakninah, yang ketujuh duduk di antara dua sujud dan tumakninah, yang kedelapan duduk akhir, yang ke-9 membaca tasyahud, yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 niat keluar sholat, yang ke-13 tertib. Nah, kemudian selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat menurut mazhab Hambali. Nah, menurut Imam Hambali rukun sholat itu ada 14. Yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang kedua berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu, yang ketiga membaca sholatul fatihah pada tiap rakaat, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh i'tidal setelah sujud,
Kemudian yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 tumakninah di setiap rukunnya. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Yang ke-12 duduk membaca salam. Yang ke-13 salam. Dan yang ke-14 tertib. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat menurut madhab. Yang pertama-tama yaitu hal-hal yang membatalkan sholat menurut madhab Hanafi. Nah di sini menurut Imam Hanafi hal-hal yang membatalkan sholat itu yang pertama berbicara dengan sengaja, tidak tahu hukumnya, lupa ataupun keliru. Yang kedua membaca doa yang sama dengan perkataan manusia. Nah yang ketiga banyak bergerak. Yang keempat memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh menggerutu. Yang kedelapan ada merintih, mengadu dan menangis dengan suara keras. Yang kesembilan membalas ucapan orang yang sedang bersin. Kemudian yang ke-10 mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah karena mendengar kabar baik. Selanjutnya mengucapkan kalimat subhanallah dan la ilaha illallah ketika heran. Kemudian orang yang sholat dengan bertayamum kemudian mendapati air, itu juga sholatnya batal. Kemudian terbitnya matahari ketika sholat subuh. Kemudian tergelincirnya matahari ketika mengerjakan sholat id. Kemudian jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Kemudian yang terakhir berhadas dengan sengaja. Yang kedua yaitu menurut madhab Maliki tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah yang pertama yaitu meninggalkan atau menambah salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang ketiga tertawa terbahak-bahak. Yang keempat makan dan minum dengan sengaja. Yang kelima terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah jadi jika ada sesuatu yang terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan sholat. Kemudian yang keenam meniup dengan mulut secara sengaja. Kemudian yang ketujuh muntah dengan sengaja. Yang kedelapan terbukanya aurat. Yang kesembilan terkena najis. Yang ke-10 banyak bergerak. Yang ke-11 menambah rakaat. Yang ke-12 sujud sebelum salam. Yang ke-13 meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Yang terakhir yang ke-14 itu berbicara dengan sengaja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i. Nah dalam mazhab Syafi'i ada pun beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama karena hadis yang mewajibkannya mandi atau berwudu. Yang kedua berbicara dengan sengaja. Yang ketiga menangis. Yang keempat merintih dalam sebagian keadaan. Yang kemudian yang kelima banyak bergerak, itu juga dapat membatalkan sholat. Yang keenam ragu dalam niat. Yang ketujuh bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Yang ketujuh menukar niat satu sholat dengan sholat yang lain. Kemudian yang kesembilan terbukanya aurat sedangkan ia tak mampu menutupinya. Yang ke-10 tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang ke-12 mengulang-ulang takbiratul ihram, ini juga membatalkan sholat. Kemudian yang ke-13 meninggalkan atau menambah rukun secara sengaja. Yang ke-14 mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lain. Yang ke-15 makan atau minum. Yang ke-16 berpaling dari kiblat. Yang ke-17 mendahulukan rukun fi'li dan yang lainnya. Nah kemudian untuk hal-hal yang membatalkan sholat yang keempat yaitu menurut madhab Hambali. Nah adapun beberapa hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut madhab Hambali, yaitu yang pertama banyak bergerak. Yang kedua terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga membelakangi kiblat, itu juga dapat membatalkan sholat karena sangat jelas kalau kita sholat kan harus menghadap kiblat ya. Kemudian yang keempat terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu.
Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berani memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Dan yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang ke-12, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik itu disengaja maupun tidak disengaja, itu tetap saja membatalkan sholat. Kemudian yang ke-14 ada yaitu makmum memberi salam dengan sengaja dan mendahului imam. Jadi kalau makmumnya salam duluan daripada imam, itu juga membatalkan sholat. Kemudian makan dan minum. Yang ke-16, berdehem tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan mulut jika keluar minimal 2 huruf. Kemudian yang terakhir, menangis bukan karena takut kepada Allah, itu juga dapat membatalkan sholat.